Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda. Di video kali ini, teman-teman, kita akan sama-sama berlatih soal-soal JLPT. Yeay! Buat yang belum tahu apa sih itu JLPT, kamu nanya? Oke, JLPT itu adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Jadi ini adalah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kalian. Seberapa jago sih kalian dalam bahasa Jepang? Yang nantinya terbagi menjadi 5 tingkatan. Dari yang paling mudah itu N5 sampai yang paling sulit adalah jenjang N1. Nah, di video kali ini Manda akan membahas soal-soal yang ada di N5 ya. Oke, dan untuk soalnya sendiri ada apa aja sih part-partnya? Terdiri dari 4 part, teman-teman. Ada bumpo, ada kanji, ada dokai, dan ada chokai. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang reading, listening, pola kalimat gitu ya. Terus ada yang satu lagi tuh kanji. Kalau di Inggris nggak ada lah ya, jadi ada kanji juga nanti. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini adalah soal-soal bumpo atau tata bahasa atau kalimat ya dalam bahasa Jepang. Seperti apa sih? Mungkin mulai dari partikel, kemudian pola kalimat, rumus-rumusnya kayak gitu, itu akan dibahas di bumpo ini. Dan Manda akan membahas beberapa soal. Jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira soal-soal yang keluar di bumpo N5 kayak apa, langsung aja pantengin soal deh. Pantengin videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, sudah siap kan? Kita akan mulai dari soal yang pertama. Kalian harus pasang telinga kalian baik-baik ya. Oke, soal yang pertama adalah mainichi shimbun ... yomimasu. Mainichi shimbun ... yomimasu. Oke, dan pilihannya ada A, E, B, wo, C, ga, D, ni. Oke, partikel yang mana kira-kira yang cocok untuk menempati posisi ini? Aku kasih waktu 7 detik. Ya, mulai dari sekarang. Silakan dipilih. Oke, dan jawabannya adalah, coba siapa nih yang betul? Jawabannya adalah B, yaitu partikel wo. Iya, tahu nggak penjelasannya kenapa kira-kira diisi dengan partikel O? Oke, aku jelasin ya. Di sini kita ada objek. Objeknya itu adalah shimbun, yang artinya koran, teman-teman. Kemudian di sini posisi predikatnya diisi oleh kata kerja aktif yomimasu, yang artinya membaca. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa langsung aja membaca koran, betul kan? Tapi dalam bahasa Jepang kita harus memakai partikel-partikel tertentu ya, sebelum predikat dan setelah objek. Oke, karena di sini predikatnya diisi oleh kata kerja yang aktif ya kan, membaca itu kan pergerakan yang aktif ya teman-teman, bukan pasif. Maka di sini kita menggunakan partikel yang paling cocok adalah partikel wo ya. Oke, kalau kita bahas kenapa partikel yang lain salah? Kalau partikel E, kenapa salah? Karena partikel E itu digunakan untuk perpindahan. Kayak kalau misalkan ada ikimasu, kaerimasu, atau kimasu. Jadi ada perpindahan dari si objeknya, baru kita bisa pakai partikel E. Nah, kenapa nggak pakai partikel ga? Iya, partikel ga juga digunakan untuk kata kerja, tapi harus yang pasif. Kata kerjanya misalnya imas, arimas, kayak gitu. Nah, itu kan pasif ya, teman-teman. Itu baru pakainya partikel ga. Lalu kenapa nggak pakai partikel ni, Kak? Karena partikel ni ini untuk menandakan keterangan. Misalnya keterangan orang, waktu, tempat, barulah kita pakai partikel ni. Maka jawaban yang paling cocok adalah wo ya. Kalau kita baca sama-sama, mainichi shimbun o yomimasu. Setiap hari saya membaca koran. Oke, kita akan langsung beralih ke soal berikutnya. Soal yang kedua, teman-teman, bunyinya seperti ini. Yamada-san, ... kiteimasen yo. Yamada-san, ... kiteimasen yo. Oke, pilihannya ada mada, mo, dake, made. Oke, ada 4 pilihan. Silakan kalian jawab dalam 7 detik dari sekarang. Habis. Oke, apa nih jawaban kalian kira-kira? Oke, kalau aku bisa kasih kunci jawabannya adalah A, yaitu
Mada, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah Yamada-san, mada kiteimasen yo. Kenapa bisa jawabannya mada, Kak? Aku nggak ngerti nih. Oke, pertama simple ya, teman-teman. Di sini kita sudah lihat ada bentuk negatif. Kiteimasen. Ya, yang artinya adalah ini bentuk negatif dari datang. Bisa jadi tidak datang, bisa jadi belum datang. Benar gak? Oke, dan di sini kalau misalkan kalian lihat dari semua jawaban, opsi-opsi jawaban A, B, C, D, yang artinya belum tuh ada di awal doang, yaitu mada, yang artinya memang dia belum. Maka jawabannya memang Yamada-san, mada kiteimasen yo. Yamada-san belum datang loh, kayak gitu bahasa Indonesianya ya. Oke, dan memang mada ini artinya sendiri adalah kan belum. Belum ini biasanya disatukan dengan bentuk negatif gitu. Mada tambah bentuk negatif. Maka itu udah pasti benar, teman-teman. Nah, kalau yang B ada mo. Mo itu artinya apa sih? Mo itu artinya sudah. Kalau sudah, harusnya sudah apa? Sudah datang. Nggak mungkin dong bentuknya kiteimasen. Nggak mungkin, karena itu negatif. Berarti tetot ya. Yang C, dake. Sebenarnya pakai dake bisa loh. Yamada-san dake. Tapi harus pakai ga. Yamada-san dake ga kiteimasen yo. Gitu. Dan ini artinya hanya Yamada-san saja yang belum datang. Tapi pola kalimat ini terlalu ribet untuk jenjang N5, jadi tidak ada. Dan juga sebelum kiteimasen tidak ada partikel ga, berarti tetot. Salah ya. Dan yang terakhir ada made. Wah, made itu artinya kan sampai. Belum sampai Yamada-san, bagaimana gitu kan, kayak gak nyambung juga ya. Jadi di sini jawaban yang paling possible adalah mada. Yamada-san mada kiteimasen yo. Yamada-san belum datang. Ingat ya, mada disatunya sama bentuk negatif. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, Manda bacain lagi ya. Soalnya seperti ini. Naifu titik-titik pang o kirimashita. Naifu titik-titik pang o kirimashita. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Ada O, ada D, ada ni, ada ga. Hayo, partikel yang mana? Manda kasih 7 detik dari sekarang. 3. Waktunya habis. Oke, nah sebelum dijawab sebenarnya cara simpelnya seperti ini. Kalian nggak akan bisa jawab kalau belum tahu arti dari kosakata ini apa, iya kan? Oke, kita bedah dulu dong. Yang pertama ada naifu. Naifu ini katakana ya teman-teman, bahasa serapan dari bahasa Inggris knife, yang artinya adalah pisau. Pisau. Kemudian pang. Pang juga pakai katakana nih. Artinya apa? Roti. Sama, ini juga sarapannya teman-temannya pakai katakana ya. Kemudian ada kata kerja di belakangnya, kirimashita. Kirimashita itu memotong. Oke, ada pisau, ada roti, ada memotong. Berarti di sini kita udah tahu ya. Di sini arti dalam bahasa Indonesianya pasti memotong roti dengan menggunakan pisau. Maka di sini ada keterangan penggunaan alat. Kalian harus ingat, kalau keterangan penggunaan alat itu ada satu partikel khusus, yaitu partikel D. Jadi pasti jawabannya adalah partikel D, teman-teman. Seperti itu penjelasannya. Lalu untuk partikel yang lain, kenapa nggak bisa nih, Kak? Oke, kita bedah juga ya. Yang pertama, partikel O. Teman-teman tahu sendiri fungsinya untuk apa? Partikel O ini adalah penanda objek yang predikatnya diisi oleh kata kerja aktif. Benar kan? Nah, sedangkan partikel Ga ini juga penanda objek yang predikatnya diisi oleh kata kerja pasif. Ya, ingat itu, jangan sampai lupa ya. Dan yang C ini adalah partikel ni, digunakan untuk penanda keterangan waktu, tempat, dan juga orang tertentu seperti itu. Maka jawaban yang paling cocok adalah D. Memotong roti menggunakan pisau. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke soal keempat. Bunyinya seperti ini. Suiyobi ni wa Nihongo no testo bla bla bla. Suiyobi ni wa Nihongo no testo bla bla bla. Oke, ada opsinya. Yang pertama, wa imas. Yang kedua, ga arimas. Yang ketiga atau yang C, wa arimas. Yang D, ga imas. Oke, jawaban yang benar yang mana? Manda kasih 7 detik seperti biasa. 2, 3, 4, 5, 7. Waktu habis.
gimana? Sudah pilih yang mana nih? Oke, jawaban yang benar adalah Manda langsung kasih tahu aja. Ga arimasu. Jadi kalimatnya menjadi Suyobi ni wa Nihongo no testo ga arimasu. Yang arti kalimatnya itu adalah hari Rabu ada tes bahasa Jepang. Oke, di sini sebenarnya hanya ada dua pilihan ya. Ada wa atau partikelnya atau ga atau imas atau arimas gitu ya di belakangnya ya. Cuman ditukar-tukar doang, tapi kira-kira yang mana sih yang betul gitu. Yang pertama sebenarnya kita harus lihat dulu ya dari si kalimat yang di atasnya itu gitu. Ini apa sih objeknya? Nihongo no testo. Oke. Nah, dari objek ini Nihongo no testo ini adalah benda mati ya teman-teman, bukan benda hidup kan. So, kita pasti pilihnya arimas. Kalau imas untuk makhluk hidup, semua binatang, hewan gitu ya, semua yang dirasakan hidup, pakainya imas. Tapi kalau Nihongo no testo atau tes bahasa Jepang itu benda mati kan. Jadi sudah pasti kita pakainya arimas. Lalu kenapa Kak? Kenapa nggak pakai wa? Kenapa pakainya ga? Kita lihat lagi. Nihongo no testo ini, dia posisinya sebagai apa sih di kalimat ini? Oke, ini sebagai objek, teman-teman. Nah, sedangkan partikel penanda objek itu hanya ada dua. Kalau nggak ga, wo, teman-teman. Kalau wa kan penanda subjek ya. Jadi kalau penanda objek itu adalah kalau nggak ga, wo. Nah, sedangkan di sini kita lihat predikatnya diisi oleh kata kerja yang statis atau yang pasif ya, yaitu arimas. Pasangannya adalah ga. Pastinya seperti itu aja kok teman-teman, teorinya sangat simpel sekali ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, boleh tanya di kolom komentar. Ya, kita akan langsung lanjut aja ke soal yang kelima ya teman-teman. Soalnya seperti ini akan Manda bacain ya. Ie ni kaete netta ho titik-titikいいですよ。家に帰って寝た方titik-titikいいですよ. Oke, pilihannya ada wa, ada ni, ada ga, dan ada o. Kira-kira partikel mana yang tepat? Teman-teman pilih dari sekarang. Manda kasih waktu seperti biasa 7 detik. Ya, Kak Manda kok cepet banget sih? Kan kalau misalkan lagi ikut ujiannya kan mungkin ada waktu semenit setengah lah ya buat kita memikirkan satu soal. Gak apa-apa teman-teman, jadi semakin kalian dikasih pressure, waktu yang cepat, kalian juga akan semakin terlatih untuk cepat berpikir. Kalau aku sih gitu pikirnya ya. Oke, dan jawaban yang benar adalah partikel ga ya teman-teman. Jadi kalau kita bacakan lagi kalimatnya, ie ni kaete neta hou ga ii desu yo. Oke, yang kalau diartikan lebih baik pulang ke rumah lalu tidur deh gitu. Nah, di sini kenapa pakai partikel ga? Sebenarnya ini adalah udah sebuah pola kalimat yang menjadi suatu pola yang harus kalian hafalkan karena pola kalimat ini tuh keluar di jenjang N5 ternyata, yang rumusnya seperti ini. Bentuk ta ditambah ho ga i des, kayak gitu. Mungkin bisa divariasiin, desnya tambah desio, desione gitu, tapi pola dasarnya adalah bentuk ta ditambah ho ga i des, kayak gitu teman-teman, yang artinya adalah lebih baik titik titik titik. Dan ini sudah jadi satu cangkem ya, jadi nggak ada yang bisa digonta-ganti. Hoga i des. Jadi sudah pasti partikel yang dipakai adalah partikel ga. Sesimpel itu teman-teman. Kalian cukup hafalkan rumusnya saja. Oke teman-teman, mungkin untuk konten hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian jadi dapat banyak kosakata baru kan pastinya. Jangan lupa dimasukkan ke kamus personal kalian. Nah, gimana nih guys? Kalian masih tertarik nggak nih sama konten yang seperti ini? Apa kalian mau latihan lagi untuk JLPT berikutnya? Kalian boleh komen di bawah ya. Nanti kalau misalkan kalian tertarik, Manda bakal bikin lagi konten seperti ini. Oke, kalau gitu kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata nih. Bye-bye.溢れる想いを乗せた